Selamat datang. Di depan saya ada Samsung Galaxy A3 dan hari ini saya tuh akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang dapat Anda lakukan pada perangkat ini. Jadi untuk memulainya, mari kita buka pengaturan kita dan saya akan mulai menelusuri daftarnya. Jadi pertama yang akan terus kita bahas adalah opsi adaptasi suara yang dapat Anda temukan di bawah suara dan getaran. Dan kemudian menggulir. Mari kita coba lagi. Gulir ke bawah, Anda akan menemukan kualitas suara dan efek sepertinya itu ya. Mari kita klik izinkan dan di sini kita punya opsi adaptasi suara. Ketika Anda mengaktifkannya, saya bisa mengkliknya dan sekali lagi kita akan izinkan. Dan ini memungkinkan Anda untuk mengubah memilih rentang usia Anda. Jadi dengan memilih salah satu rentang usia ini, pada dasarnya akan menerapkan equalizer yang disesuaikan untuk, saya kira, jenis gangguan pendengaran yang umum yang biasanya berkembang seiring bertambahnya usia. Saya rasa itu mungkin cara terbaik untuk menjelaskannya. Nah, fitur ini sendiri sebenarnya tidak terlalu istimewa. Tapi yang bisa Anda lakukan dan yang saya rekomendasikan sebenarnya adalah pergi ke tambahkan profil suara yang dipersonalisasi. Alasan saya merekomendasikan melakukan itu daripada memilih salah satu dari yang tadi adalah karena dengan membuat profil pribadi tergantung pada earbud yang Anda gunakan, Anda bisa membuat equalizer khusus yang benar-benar sesuai untuk misalnya earbud Anda. Dan jika earbud tersebut misalnya harganya agak murah, mereka mungkin kesulitan mereproduksi suara-suara tertentu. Dengan menggunakan preset equalizer yang disesuaikan ini, Anda akan dipaksa untuk memilih suara mana yang Anda dengar atau tidak dengar, sehingga perangkat secara otomatis akan meningkatkan frekuensi-frekuensi tersebut yang mudah-mudahan bisa mengakomodasi earbud berkualitas rendah yang mungkin kesulitan mereproduksi suara-suara tertentu. Jadi, Anda akan memiliki equalizer yang disesuaikan bukan untuk gangguan pendengaran Anda, melainkan lebih ke earbud Anda dan saya sangat merekomendasikan untuk mencoba fitur ini. Sekarang kita lanjut ke perubahan baru. Jadi di bagian notifikasi di sini dan juga pada tombol-tombol pintasan. Sekarang Samsung memutuskan untuk memberikan dua sisi yang berbeda. Jadi Anda memiliki notifikasi di sisi kiri dan tombol pintasan di sisi kanan. Dan ketika Anda menariknya ke bawah, Anda juga bisa berpindah di antara keduanya hanya dengan menggeser ke kiri atau ke kanan, dan Anda bisa menelusuri keduanya. Juga, tergantung pada misalnya jika Anda menggeser ke bawah di mana saja di layar, sepertinya itu selalu menarik notifikasi ke bawah, tidak peduli di mana Anda menggeser ke bawah yang agak sedikit mengganggu. Tapi sebenarnya Anda bisa mengubahnya. Secara pribadi saya lebih suka jika keduanya digabungkan menjadi satu. Jadi ketika Anda masuk ke opsi di sini, yang bergambar pensil, Anda bisa memilih pengaturan panel dan kemudian mengaturnya agar menjadi satu. Sekarang klik selesai. Sekarang Anda bisa melihat tampilan khas dari panel notifikasi, jadi ada notifikasi dan tombol-tombol pengaturan sekaligus, dan Anda hanya perlu menggeser lagi untuk memperluasnya. Dan itu menghilangkan kebutuhan Anda misalnya, untuk menggeser dari pojok kanan atas, hanya untuk mendapatkan tombol-tombol pengaturan. Jadi sekarang Anda bisa langsung menggeser ke bawah di mana saja di layar untuk mendapatkan baik notifikasi maupun tombol-tombol pengaturan yang sebelumnya jika Anda melakukan geseran seperti ini, Anda hanya akan mendapatkan notifikasi dan kemudian harus menggeser ke samping. Saya sendiri lebih suka tampilan atau nuansa yang lama karena saya sudah sangat terbiasa dengan yang ini, jadi itulah yang saya pilih. Dan untungnya Samsung memang memberikan kita opsi untuk menyesuaikan ini. Selain itu kita juga mendapatkan sedikit lebih banyak kustomisasi di sini, jadi Anda bisa memilih orientasi dari beberapa elemen ini. Anda juga bisa menambahkan lebih banyak tombol pengaturan ke panel khusus ini. Anda bisa mengatur ulang misalnya hal-hal seperti kecerahan dan sebagainya yang sebelumnya tidak bisa Anda lakukan. Dulu misalnya kecerahan, volume, dan beberapa pengaturan lainnya sudah ditetapkan. Dan Anda hanya bisa menambah atau menghapus tombol pengaturan yang ada di sini. Sekarang Anda bisa mengatur ulang semua ini sesuka hati yang sangat saya rekomendasikan supaya Anda bisa memberikan sentuhan yang lebih personal pada pengaturan ini. Dan tentunya mungkin Anda ingin menempatkan hal-hal yang paling sering Anda gunakan di bagian paling atas karena ini akan memudahkan Anda untuk mengaksesnya dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari dan menggulir ke bawah. Sekarang kita juga bisa melakukan hal yang sama pada layar kunci kita. Nah, seperti itu. Di sini kita punya lebih banyak opsi kustomisasi, jadi kita bisa mengubah hal-hal seperti font di sini saat Anda menahannya. Anda perlu membuka kunci perangkat seperti yang baru saja saya lakukan. Tetapi bagaimanapun, dari sini Anda dapat memilih, misalnya jam Anda dapat meningkatkan ukurannya.
Anda dapat memilih font, ukuran, warna, gaya, dan Anda dapat melihat kami memiliki banyak gaya yang berbeda di sini. Sekarang, dengan yang ini Anda terbatas pada gaya default, saya yakin. Ya, dapat melihatnya sekarang. Sekali lagi, beberapa di antaranya memiliki sedikit pilihan. Anda dapat menelusurinya. Sekarang kita juga punya pilihan untuk menambahkan widget, seperti baterai misalnya. Anda dapat membuatnya terlihat jam perawatan perangkat. Jadi kami memiliki sejumlah hal berbeda yang dapat Anda tambahkan, tergantung pada apa yang ingin Anda tampilkan di layar beranda. Dan disitulah kita mulai. Sekali lagi lihat, sekarang kita telah menambahkan dan widget kita, mengubah fontnya. Sepertinya kiranya mengubah ketebalannya sekarang, tapi bagaimanapun juga, Anda bisa saja mengubahnya sesuai keinginan Anda. Jadi sekarang mari kita lanjutkan. Mari kita kembali ke pengaturan, dan di sini kita akan masuk ke tampilan. Dan mulai dari bagian paling atas, kita punya mode terang dan gelap yang memungkinkan Anda memilih di antara keduanya. Atau Anda bisa klik pada pengaturan mode gelap yang kemudian memungkinkan Anda mengaturnya sesuai jadwal, entah dari matahari terbenam hingga matahari terbit atau dengan timer khusus. Jadi perangkat akan berpindah antara kedua mode ini berdasarkan salah satu opsi tersebut. Jadi Anda bisa mengaktifkan mode terang dan gelap secara bersamaan dan perangkat akan secara otomatis berganti di antara keduanya. Sekarang kembali lagi, di sini kita juga punya pengaturan kelancaran gerakan. Secara default, ini diatur ke mode adaptif. Anda bisa mengubahnya ke mode standar jika Anda tidak melihat banyak perbedaan di antara keduanya. Indikasi visual di sini, antara kedua opsi ini memang sangat dilebih-lebihkan, jadi saat menggulir ke atas dan ke bawah tidak akan terlihat sejelas seperti yang ditampilkan di mode standar ini. Ini hanya dibuat agar Anda bisa melihat perbedaannya. Dan Anda bisa melihat bahwa yang ini sedikit lebih patah-patah, tersendat dibandingkan dengan yang ini, yang jauh lebih mulus. Seperti yang saya katakan tadi, jika Anda tidak melihat banyak perbedaan, opsi standar mungkin lebih baik karena akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik dibandingkan dengan mode adaptif. Namun persembahan mode adaptif tetap berusaha menghemat baterai Anda dengan menurunkan refresh rate saat tidak ada aktivitas di layar, misalnya seperti sekarang ini. Ini adalah layar LTPO, jadi refresh rate-nya bisa turun di bawah 60 untuk menghemat daya baterai, jadi setidaknya Anda mendapatkan manfaat seperti ini. Sekarang kita lanjut ke pengaturan mode layar. Ini hanya mengatur saturasi tampilan Anda dan kita punya pilihan vivid dan natural. Anda bisa memilih yang mana saja sesuai selera. Ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Pada mode vivid, Anda juga mendapatkan opsi white balance di sini. Jadi Anda bisa membuat tampilan layar terlihat sedikit lebih biru atau oranye. Dan di bawah pengaturan lanjutan, Anda sebenarnya bisa mengatur warna merah, hijau, dan biru. Jadi ini akan memberi Anda sedikit lebih banyak kontrol atas semua warna. Dan ada juga pengaturan vividness, yang ini murni untuk mengatur tingkat saturasi. Oke, ada sedikit perbedaan pada rona merah. Jika saya maksimalkan ini dan kembali, seharusnya ada perubahan visual yang lebih terlihat saat saya beralih dari vivid ke natural sekarang. Semoga Anda bisa melihat perubahan itu sekarang. Kamera tidak terlalu menangkapnya, tapi memang ada perbedaan yang cukup jelas. Sekarang, satu hal yang ingin saya soroti adalah sebelumnya Samsung membuat mode vivid benar-benar terlalu berlebihan. Kali ini, mode vivid sedikit lebih masuk akal, tapi contoh yang mereka tampilkan di sini cukup terbatas karena sebagian besar hanya menyembunyikan warna merah pada sebagian besar gambar. Atau ketika tidak disembunyikan, warnanya juga tidak terlalu terlihat jelas. Jadi, merah dan oranye biasanya adalah warna yang benar-benar terlalu jenuh oleh Samsung. Dan misalnya, ini hanya semacam gambar abstrak, jadi Anda sebenarnya tidak tahu warna aslinya seharusnya seperti apa di sini. Di sini, rumahnya, gambar ini secara umum memang jenuh warnanya, jadi ini terlihat baik-baik saja. Yang ini, jika dibandingkan dengan gambar sebelumnya, sangat kurang jenuh warnanya. Tetapi seperti yang saya bilang, ini masih terlihat oke. Alasan lain saya menyoroti hal ini adalah karena secara default, mode vivid biasanya sangat jenuh dan sangat tidak realistis. Jadi jika Anda mencari tampilan yang lebih natural, Anda akan memilih mode natural yang dalam kasus saya biasanya tetap terasa terlalu jenuh warnanya. Namun sekarang
Samsung dengan One UI 7 yang baru sudah banyak mengurangi tingkat kejenuhan warnanya. Jadi sekarang tidak terlalu mencolok atau secerah seperti sebelumnya. Mereka juga mengubah gambar-gambar yang Anda lihat untuk menentukan apakah warnanya jenuh atau tidak. Tapi tetap saja ini merupakan peningkatan dibandingkan sebelumnya. Sekarang sebenarnya tidak ada manfaat nyata antara keduanya kecuali jika Anda melakukan pekerjaan kreatif tertentu. Kalau begitu, Anda mungkin ingin masuk ke pengaturan lanjutan dan menyesuaikan warna merah, hijau, dan biru agar lebih akurat warnanya. Karena saya sendiri tidak tahu apakah salah satu dari mode itu benar-benar akurat warnanya dan saya juga tidak punya alat untuk memeriksanya. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita bisa membahas Edge Panel, yaitu yang ada di sini. Kamu bisa melihat panel kecil berwarna putih di sini. Saya bisa menggeser ke atas pada panel itu untuk membukanya. Nah, seperti itu. Sekarang kamu bisa mematikannya jika itu mengganggu. Tapi secara pribadi, saya lebih suka membuatnya tidak terlihat dan menempatkannya di posisi tertentu yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Jadi, mari kita pergi ke pengaturan handle. Sekarang kamu bisa melihat ada panah di sini, jadi kamu bisa memindahkannya ke atas atau ke bawah sesuai keinginanmu. Dan cara saya suka menempatkannya adalah tepat di mana tombol volume berada. Buat ukurannya sedikit lebih kecil agar kurang lebih seukuran dengan tombol volume itu sendiri. Sedikit lebih besar saja. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang kamu lihat, sekarang ukurannya hampir sama dengan tombol volume di samping. Selanjutnya, kita bisa membuat tingkat transparansinya tinggi kalau tidak salah begitu. Dan ketika kita kembali, kamu bisa melihat bahwa handle-nya benar-benar menghilang dari pandanganmu. Dan sekarang kamu bisa menggeser ke atas, menggeser keluar seperti saat ingin kembali, dan handle itu akan muncul, dan kamu selalu tahu di mana letaknya meskipun tidak terlihat karena posisinya sama dengan tombol volumemu. Jadi sangat mudah untuk menemukannya meskipun tidak terlihat di layar dan tidak mengganggumu. Nah, hal lain yang bisa kamu lakukan adalah di bawah panel, kamu bisa menambahkan panel tambahan. Ada beberapa panel yang sudah tersedia di perangkat ini. Jadi kita punya panel seperti aplikasi, kontak, tugas, cuaca, alat, clipboard, dan sebagainya. Sekarang, jika kamu terhubung ke jaringan dan sudah masuk ke akun Samsung, kamu akan melihat Galaxy Store di sini dan kamu bisa menavigasinya. Dan di sana kamu akan menemukan panel tambahan yang bisa saya beli. Panel-panel ini memang harus dibeli. Biasanya harganya mulai dari sekitar 99 sen hingga beberapa dolar. Agak menyebalkan memang karena kamu harus membelinya secara terpisah setelah sebelumnya sudah membayar mahal untuk ponsel ini. Tapi jika kamu merasa beberapa di antaranya sangat berguna, pada dasarnya itu adalah pembayaran satu kali saja, jadi kalau memang tidak masalah buatmu, tentu saja kamu bisa membelinya. Dan beberapa di antaranya, dari yang saya lihat memang berguna. Saya sendiri merasa cukup sulit untuk membeli panel tambahan ketika saya sudah membayar mahal untuk sebuah ponsel. Dan hal ini memang lebih unik terjadi di Samsung saja, jadi bukan berarti saya bisa mengaksesnya di perangkat lain juga jika suatu saat saya tidak lagi memakai Samsung atau mungkin di tablet. Jadi menurut saya itu agak mengurangi nilainya. Sekarang mari lanjut. Hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah navigasi gestur yang ada di sini di bawah menu navigation bar. Kita punya dua pilihan, kita punya tombol dan gestur geser. Dan selesai, itu langsung mengaktifkannya. Kamu juga bisa memilih opsi lainnya, dan di sini kamu akan menemukan perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan One UI sebelumnya, yang misalnya memungkinkan kamu untuk menyembunyikan bar dan memiliki sensitivitas gestur yang lebih personal. Tapi sekarang, keduanya seperti aktif bersamaan, seperti yang bisa kamu lihat. Sebelumnya, kamu bisa mengatur setiap sisi secara terpisah. Tapi Samsung memutuskan untuk menghapus fitur ini. Jadi ini memberi kamu lebih banyak alasan untuk menggunakan akun Samsung. Karena pada kenyataannya akun Samsung itu benar-benar tidak berguna. Dan semua yang mereka tawarkan di sana hanyalah salinan mentah dari apa yang sudah ditawarkan Google di Android. Dan ini berjalan di Android juga. Jadi benar-benar tidak ada gunanya. Jadi sekarang mereka menghapus fitur-fitur untuk memaksa kamu menggunakannya. Dan salah satunya adalah kalau aku mau mengeluarkan ponselku, biar aku buka kuncinya dulu. Jadi biar aku cari aplikasinya dengan cepat. Di mana ya? Aku sedang mencari toko aplikasinya. Nah, ketemu. Jadi saat kamu membuka Galaxy Store, kamu bisa mencari sesuatu yang namanya Good Lock. Nah, ketemu.
Dan saat kamu membuka Good Lock, itu khusus untuk kustomisasi, mengatur bar di sini. Ada opsi yang disebut Nav Start, dan di sini kamu punya pilihan untuk menyesuaikan tampilan barnya. Seperti yang bisa kamu lihat, yaitu untuk saya, ukurannya sangat kecil. Ukurannya sedikit lebih kecil dari lebar port USB dan juga kurang terlihat karena saya mengurangi transparansinya. Sayangnya, kita tidak bisa benar-benar menyembunyikannya sepenuhnya, jadi itu cukup mengecewakan. Tapi kita bisa membuatnya jauh lebih tidak mencolok dan juga kita bisa menghapus ini. Jadi seperti yang Anda lihat, misalnya latar belakang biru ini adalah bilahnya memotongnya. Jadi latar belakangnya meskipun warnanya sama, sebenarnya tidak transparan. Jadi Anda mendapatkan sedikit bagian layar. Saat di sini, jika saya mulai menggeser ke bawah, mari kita lihat di mana saya benar-benar dapat melakukan ini. Jadi itu seperti terlihat. Oke, ini. Seperti yang Anda lihat saat ini sama sekali tidak terlihat. Jadi bilahnya ada di sana, terlihat, tetapi setidaknya tidak memotong layar dan membuat menghalangi pandangan di sana. Jadi itu adalah pilihan yang sangat bagus yang dapat Anda coba. Seperti yang saya katakan, ini disebut Good Lock, dan ini memberi Anda sedikit lebih banyak penyesuaian dengan opsi lain yang ada di sana yang saya ingin pamerkan dengan cepat juga. Akan menjadi Quick Start. Dan ini hanya memungkinkan Anda untuk menyembunyikan ikon-ikon di bagian paling atas, yang sekali lagi adalah sesuatu yang dulunya dimiliki Android, tetapi para produsen sepertinya telah menghapusnya. Hanya ada beberapa saja yang masih memiliki fitur ini di perangkat mereka. Tapi Anda memang punya opsi ini di Samsung, meskipun Anda pada dasarnya harus memiliki akun Samsung, karena Samsung sepertinya memilih untuk mengacuhkan Anda sejauh yang saya tahu. Alih-alih menambahkan fitur ini ke One UI 7 seperti seharusnya. Jadi intinya, itu saja yang ingin saya tunjukkan kepada Anda semua. Jadi jika Anda merasa informasi ini sangat membantu dan bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, kemudian subscribe ke saluran ini, dan tentunya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai.